Al-adabu al-khamisu. Bermula adab jima yang kelima. Yustahabbu lirrajuli. Disunahkan bagi seorang lelaki, sang suami, alla yujami'a zaujatahu, terhadap sekiranya tidak mensetubui oleh dia suami zaujatahu pada istrinya, wa hiya fi thiyabiha, wa hiya dalam keadaan bermula dia istrinya fi thiyabiha, yaitu di dalam bajunya. Bal yustahabbu lahu, bahkan disunahkan lahu baginya sang suami, ayung zi'a, terhadap sekiranya melepas oleh sang suami thiyabaha, pada bajunya istrinya, kullaha, adalah seluruhnya, wa yudkhilaha, dan sekiranya memasukkan oleh sang suami ha pada istrinya, ma'ahu besertanya dia, fil khamilati, di dalam kemul atau selimut, al-wahidati, yang satu, kama fa'alahu, sebagaimana sesuatu yang telah mengerjakan hu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin As-Siddiq, dan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah disunahkan bagi sang suami agar tidak mensetubui istrinya sedangkan istrinya masih menggunakan baju. Jadi hendaklah dilepas seluruhnya. Baju sang istri dilepas, baju sang suami juga dilepas. Jangan sekali-kali mensetubui istri dalam keadaan masih menggunakan baju. Kok bisa? Ya bisa. Kan yang dilepas sidinya saja. Celana dalamnya dilepas, kemudian dia melepas celana dalam juga, kemudian melakukan jima. Ini kurang adab, kurang etika, kurang sopan santun. Tidak ada adab jima dalam hubungan suami istri yang seperti itu. Tetapi hendaklah ingat, sang suami melepas baju sang istri sambil menciumi tubuhnya, kemudian saling menggerayang, saling mengelus, saling melakukan muqaddimatul jima sebagaimana adab yang keempat. Dan sang istri melepas bajunya sendiri sangat disunahkan. Jadi sang istri juga sangat disunahkan, pahalanya berlipat ganda apabila dia punya inisiatif sebelum jima, melakukan persiapan-persiapan. Dia berwudu, pakai minyak wangi, menggunakan parfum dan seterusnya. Kemudian dia menggunakan baju yang tipis-tipis, yang siap tempur tanpa menggunakan sidi. Dan tatkala sudah muqaddimatul jima, dia melepas bajunya dan masuk ke dalam sarung atau ke dalam selimutnya sang suami. Sang suami juga melepas seluruh busananya, tidak menggunakan kaos, tidak menggunakan apa-apa. Jadi dua-duanya telanjang bulat di dalam satu selimut. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qala Syekhu Abu Muhammadin fi Qurratil Uyuni, telah berkata oleh Syekh Abu Muhammad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Qurratul Uyun pada sahifah atau halaman yang ke-47. Wahdhar minal jima'i fi thiyabi fahuwa minal jahli bil irtiyabi bal kullu ma 'alaiha sahiyun za'u wa kun mula'iban laha la tafza'u. Wahdar, dan waspadalah oleh engkau, hati-hatilah oleh engkau, minal jima'i, daripada jima, bersetubuh, fi thiyabi, di dalam baju. Bahwa maka bermula jima di dalam baju, minal jahli, yaitu berangkat dari kebodohan, bilar tiabi, dengan tanpa ada keraguan-raguan. Artinya seorang suami yang mensetubuhi istrinya sedangkan istrinya masih menggunakan baju, itu adalah kebodohan sang suami tanpa ragu bodohnya, jelas-jelas bodoh. Bal kullu ma 'alaiha sahiyun za'u, bahkan setiap apa yang ada di atas tubuh sang istri, apa saja yang dipakai istri, sahih wahai sahabat, yung za'u, maka hendaklah dilepas. Wa kun mula'iban laha la tafza'u, dan jadilah Allah engkau mula'iban, yaitu orang yang senantiasa bermain-main, bersenang-senang. Jangan membuat risau, jangan membuat tidak nyaman, karena melakukan hubungan badan itu ingin adanya kepuasan dua belah pihak antara suami dan istri, bukan hanya sang suami saja, itu namanya egois. Lanjut, wa yukrahu lahuma, dan dimakruhkan bagi keduanya sang suami istri, ayat tajarroda, terhadap sekiranya telanjang oleh keduanya suami istri, tajarrudal airaini, dengan suatu ketelanjangannya dua keledai, ay al-himaraini, artinya dua keledai. Dan seluruh binatang itu kalau melakukan hubungan badan, mereka tidak pakai baju. Semua binatang itu kalau berhubungan badan telanjang bulat. Oleh sebab itulah manusia tidak boleh
meniru kelakuan binatang tatkala melakukan hubungan badan dengan istrinya. 5 rawa Utbah bin Abdin. 5 karena sesuatu hadis riwayat yang telah meriwayatkan Utbah bin Abdin oleh Utbah bin Abd As-Sulami wa Abdullah bin Sirjisa dan oleh Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ata apabila mendatangi ahadukum oleh salah seorang kalian ahlahu pada istrinya, fal yastatir maka hendaklah bertutup oleh ahadukum, wala yatajarrad dan hendaklah tidak telanjang oleh ahadukum, tajarrudul aira ini seperti telanjangnya dua himar, dua keledai. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1921. Wal Baihaqi dan oleh Imam Baihaqi fi Sunan Al-Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 14.475. Wa fi lafdin Nasai dan yaitu tetap dalam suatu lafaz Nasai bagi Imam An-Nasai fi Sunan Al-Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra an Abdullah bin Sirjis dari Abdullah bin Sirjis qala telah berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu falyulqi ala ajhi wa ajya syai'an wa la yatajarrada tajarrudal airaini. Idza ata apabila mendatangi ahadukum oleh salah seorang kalian ahlahu pada istrinya, falyulqi maka hendaklah mengenakan atau memakai oleh ahadukum ala ajhi atas kelemahannya dia, wa ajya dan kelemahannya istrinya, syai'an pada suatu pun. Artinya kelemahannya itu apa? Ya kalau saat melakukan hubungan badan biasanya ya lupa, kadang-kadang bantal jatuh aja nggak tahu, kadang-kadang ambennya roboh juga nggak sadar. Makanya orang dalam melakukan hubungan badan itu ya lemah, kesadarannya itu lemah. Tapi hendaklah menggunakan kain gitu ya, kain alaji wajah syai'an wala yatajarrada dan janganlah telanjang oleh keduanya, tajarrudul airani dengan ketelanjangannya dua himar, dua keledai. Fayustahabbu lahuma maka disunahkan lahuma bagi keduanya suami istri ayyughtiya terhadap sekiranya menutup oleh keduanya bi khamilatin dengan kemul atau selimut wahidatin yang satu, au izarin atau dengan sarung wahidin yang satu. Jadi hendaklah keduanya itu masuk dalam selimut atau keduanya masuk ke dalam sarung, jangan telanjang bulat tanpa ada tutup apapun. Nanti kalau punya anak dikhawatir anaknya tidak punya malu. Karena apa? Karena proses kedua orang tuanya tidak malu, maka haruslah bertutup agar anaknya punya malu ya. Wallahu taala a'lamu bishawab.